Puji nama Tuhan. Kita boleh berbakti kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita syukuri kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita merindukan hadirat-Nya, dan kita merindukan akan kebenaran firman Allah. Kita nyanyikan pujian penyembahan, bawaku lebih dalam. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita rindu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah
penuh kemuliaan yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Haleluya, sembahyang puji namanya Tuhan, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan kasih dan kuasa-Mu menjamah setiap hati kami. Haleluya, jiwa yang letih lesu Kau kuatkan, jiwa yang susah Kau hiburkan, jiwa yang gundah gulana Kau kuatkan ya Tuhan, yang berbeban berat Engkau angkat ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan tolong kami. Haleluya. Biarlah Roh Kudus jamah kami. Kami sangat membutuhkan hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tak mampu berjalan sendiri. Pegang tangan kami, tuntun kami Tuhan. Kuatkan oleh Roh-Mu yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, syukur, syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Selama seminggu ini Tuhan sudah pelihara kehidupan kita lagi. Kita berharap seminggu ke depan, haleluya, kami boleh tetap setia, sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh tetap setia beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan, di akhir zaman yang semakin sulit, semakin berat, tantangan semakin banyak Tuhan, hambatan, halangan, rintangan semakin besar. Haleluya. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu lebih besar dari segala-galanya. Sesuai firman-Mu Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, Roh Allah yang di dalam kita lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini, dari segala masalah persoalan kita. Haleluya. Kita bersyukur punya Allah yang besar. Oh haleluya. Dia sanggup menyelesaikan masalah kita. Haleluya. Dia sanggup melepaskan beban-beban yang berat. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang kami percaya ya Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa menolong kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Engkau bisa mengubah kehidupan kami. Haleluya. Engkau bisa mengubah nasib kami Tuhan. Haleluya. Kami mau taat, mau setia, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami percaya tidak ada barang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada barang mustahil bagi Allah untuk menolong kami. Haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Yesus. Haleluya. 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 Mari saudaraku kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh kerinduan, penuh kesungguhan, supaya kita dibawa lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih
lebih mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Haleluya. Sehingga di zaman yang sulit sukar ini kita boleh terus menang bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Bawaku lebih dalam, haleluya, masuk dalam hadirat-Mu. Amin. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Inilah keyakinan kami Tuhan. Kalau kami dituntun oleh Tuhan, kami pasti dibawa kepada kemuliaan, bukan kepada kekelaman, kekhawatiran, ketakutan. Tapi Engkau membawa kami semakin indah, semakin mulia, menjadi berkat, diberkati orang, diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah pujian penyembahan kami boleh memperkenan hati Tuhan. Kau urapi ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, kami mau gunakan kesempatan yang sedikit ini untuk sungguh-sungguh memuji, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan, dan merindukan akan kebenaran firman Allah yang sebentar ditaburkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami mungkin dalam perjalanan ataupun masih di rumah, Tuhan tolong hentar mereka dengan tangan kasih-Mu, beri kekuatan kemenangan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan pada waktu kami membutuhkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah di tengah-tengah kami, menjamah kami, mengubah hidup kami semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan.
Sebab kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita masih dikasih kesempatan Tuhan hari ini untuk kita boleh memuji dan membesarkan namanya, ini semua karena kemurahannya, kasihnya kepada kita. Pernahkah kita dalam kehidupan kita bisa menghitung kasih Tuhan, pertolongannya, berkatnya dalam kehidupan kita selama kita mengikut Tuhan? Kita tidak bisa menghitung hari lepas hari, berkatnya terus mengalir dalam kehidupan kita. Rahmatnya senantiasa baru dalam kehidupan kita. Kita percaya semuanya Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu marilah kita pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan karena kami bisa mengenal Engkau. Haleluya. Pure
hadir di sini pasti merasakan. Oh, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, berkat-Nya yang tak habis-habis dalam kehidupan kita ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pertolongannya luar biasa. Asal kita mau hidup di dalam Tuhan, kita tetap gandol ten Gusti, hidup kita akan aman. Hidup kita akan senantiasa diberi kedamaian dalam kehidupan kita. Itu janji Tuhan. Haleluya. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi kalau kita tetap gandol sama Gusti, Gusti tetap memberikan berkat-berkat yang luar biasa, pemeliharaannya yang luar biasa. Haleluya. Percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Ayo kita bareng-bareng, kita tetap hidup di dalam Tuhan. Kita pegang firman yang kuat-kuat. Jangan sampai lepaskan semua itu karena menjadi kekuatan kita. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Haleluya. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Haleluya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Haleluya. Saben dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Haleluya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. 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 Terima kasih. Tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya yang hendak ditaburkan
akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati hari-hari kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan, sehingga kita merasakan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Katakan, Tuhan, aku rindu. Biarlah hati kita benar-benar merindukan jamahan Tuhan. Hatiku tak
Dikuatkan, ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, di akhir zaman ini kami sangat haus akan kebenaran firman Tuhan. Firman itu hidup, penuh kuasa. Hanya firman yang sanggup memberikan kami pertolongan jalan keluar untuk menghadapi persoalan apapun. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan, kami persembahkan, boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas dari awal hingga pertengahan ibadah ini. Kau pakai kehidupannya semakin indah, Kau berkati kehidupannya, rumah tangganya, Kau berkati semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami yang sudah memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau membuat kami semakin indah, semakin memperkenan hatimu, dan Engkau pasti memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan kami, tenangkan batin roh jiwa kami, supaya kami dapat menangkap sesuatu dari kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bawa pulang, kami simpan dalam kehidupan kami lakukan kehendak Tuhan, dan kami yakin berkat-Mu akan limpah dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga berkati urapi hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan, yang melayani sekolah minggu. Tuhan beri kekuatan iman, Kau berikan di penghiburan, pertolongan, urapan hibah kuasa Allah, sehingga anak-anak yang mendengar firman Allah, haleluya, boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan senantiasa. Engkau berkati mereka seperti Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Dengan judul Takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan atau takut akan Allah, ya.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah masuk pertengahan bulan Oktober ya. Hari-hari sepertinya berlalu dengan cepat ya. Dan ini membuktikan bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Haleluya. Takut akan Tuhan ya, takut akan Allah. Haleluya. Kita akan pelajari bahwa takut akan Tuhan ini adalah kunci terakhir ya. Sebagai satu kunci ya. Dalam pembicaraan, dalam sharing ya, dalam apa saja ya. Mungkin kita mendengar khotbah-khotbah, kita beribadah, kita mendengar nasihat-nasihat ya. Haleluya. Jadi takut akan Allah ini adalah satu poin yang terakhir. Semua yang saudara dan saya dengar ya. Saudara mulai ibadah berapa tahun sampai sekarang? Ya. Mungkin ada yang baru beberapa tahun, ada yang sudah puluhan tahun ya. Kalau Bu Asmadi, Pak Hadi ya, itu mungkin kira-kira sudah 40-50 tahun ya. Haleluya. Tapi kuncinya cuma satu ya, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Takut akan Tuhan, itu sumbernya ya. Ada banyak anak kalau diberitahu, dinasehati ya, orang tuanya bilang sampai lambenya lower gitu ya, tapi tidak ada perubahan apa-apa ya. Kalau ada perubahan sedikit itu masih lumayan, apalagi cukup banyak ya, itu lumayan ya. Tapi kalau sudah tidak ada perubahan, tidak takut akan Tuhan, sudah sepertinya pembicaraan orang tua itu tidak ada gunanya ya. Kosong, tidak ada gunanya. Dan itu membahayakan ya. Akibatnya dahsyat ya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saudaraku, mari ya kita kembali. Mungkin ayat-ayat ini sudah kita pernah dengar ya. Diulang lagi. Kenapa firman Allah itu diulang-ulang ya? Supaya firman Allah itu betul-betul tertanam ya. Tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Tapi bukan juga tidak masuk cuma di pikiran, tapi masuk di dalam hati, tertanam, tertukik, tertulis. Wah, itu yang luar biasa ya. Itu yang bisa satu saat itu, bahkan tiap saat, tiap waktu, firman yang tertanam itu bisa berbicara ya. Bisa berbicara kepada kita, mengingatkan, menyadarkan, menginsafkan, yang menuntun, membimbing kita. Wah, itu luar biasa ya. Puji nama Tuhan ya. Jadi firman Allah pada pagi hari ini, takut akan Tuhan. Itu adalah satu perintah ya. Takutlah akan Tuhan. Itu perintah. Tidak bisa ditawar. Ya. Kalau takut sama manusia itu ya, kita tidak perlu takut sama manusia. Asal kita tidak berbuat salah ya. Kita tidak perlu takut kepada pemerintah karena kita tidak berbuat salah. Kita tidak takut kepada orang siapapun asal kita tidak berbuat salah ya. Bahkan kalau kita mungkin ya dianiaya sampai dibunuh ya, itu pun firman Allah mengatakan orang bisa membunuh cuma tubuh kita, tapi manusia tidak bisa membawa kita masuk ke neraka. Tapi yang kita takuti, harus kita takuti itu Tuhan. Sebab kalau Tuhan marah ya, kita berbuat dosa, berbuat salah, melanggar firman Allah, Tuhan marah. Kita bukan hanya dibunuh tubuh kita, jiwa kita, tapi firman Allah mengatakan roh kita dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang dahsyat ya. Jadi manusia boleh membunuh manusia, sesama manusia dibunuh ya, tidak masalah. Manusia tidak bisa membawa kita masuk neraka, tapi Tuhan itu bisa. Ya, ini yang harus kita takuti lebih daripada manusia yang ada ya. Mazmur 34 ayat yang ke-10 dikatakan, Mazmur 34 ayat yang ke-10, di situ dikatakan demikian firman Tuhan ya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia ya. Puji nama Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu secara jasmani
pasti dicukupi oleh Tuhan. Amin. Karena apa? Tuhan bilang, burung di udara tidak nandur pari, tidak nandur apa-apa, diberi makan. Itu burung. Ya. Bunga di ladang dihiasi. Ya. Itu dipelihara Tuhan. Nah, kita ini manusia, ciptaan nomor 1. Haleluya. Yang bisa menyembah Tuhan, bisa melakukan kehendak Allah. Itu terlebih daripada burung, daripada bunga. Ya, Tuhan pelihara kehidupan kita. Ya, Tuhan itu kalau sudah menciptakan saudara dan saya, ya, asal kita nurut di jalurnya Tuhan, itu pasti dipelihara. Ya. Haleluya. Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Kalau sampai kekurangan, itu berarti kita ini bukan jadi domba, jadi kambing. Kambing itu nanduk sana sini, ya, suka membawa berita jelek ke sana sini, ya. Itu diumpamakan seperti kambing. Tapi domba yang nurut dipelihara oleh Tuhan, dibawa ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Ya. Wah, luar biasa. Ya. Jadi Tuhan itu jamin sebetulnya, ya, kehidupan orang percaya itu tidak akan kekurangan sesuatu. Kalaupun mengalami kekurangan, itu adalah ujian. Ya. Haleluya. Kita sering dengar ceritanya tentang Elia. Ya. Elia itu waktu mengalami, ya, zaman itu waktu mengalami kelaparan, Elia hamba Allah ini dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Ya. Pagi ada burung gagak ngasih roti sama daging, ya. Ada rantangan datang, tidak bayar, ya. Selama musim kering itu, ya, dipelihara oleh Tuhan. Ya. Haleluya. Bagaimana dengan keadaan zaman saat ini? Ya. Seringkali kita nyanyi apa? Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku yo melo susah. Apa seperti itu? Kita ikut prihatin, tapi tidak ikut susah. Ya. Ikut prihatin keadaan dunia sekarang ini. Ya. Semua serba sulit, serba susah. Ya. Haleluya. Tapi orang yang percaya Tuhan dipelihara. Ya. Dipelihara. Haleluya. Itu hebatnya di situ, saudara. Ya. Mungkin kadang-kadang Tuhan mengizinkan agak sedikit susah, agak sedikit pusing begitu, ya, memikirkan hidup ini. Tapi Tuhan tetap pelihara. Pasti ada jalan keluarnya. Pencobaan tidak lebih daripada kekuatan kita. Itu jaminan semua. Ya. Tinggal kita tetap percaya. Ya, haleluya. Ya, kemarin ada bapak yang jual belanja itu, ya. Dia bilang begini, waktu COVID, ya, pertama kami COVID rame itu, ya. Orang nggak berani keluar. Dia jualan belanja di sepeda motor itu. Belum sampai jam 12 itu bisa dapat 1 juta lebih katanya. Tiap hari itu waktu COVID. Semua orang nggak berani keluar semua. Tapi setelah COVID selesai, ya, bukan selesai tuntas, masih ada sedikit-sedikit. Sekarang tambah susah. Ya. Semua orang cuma beli tahu sama tempe. Kesulitan ekonomi. Dulu kesulitan, ya, penyakit, sekarang ini diganti kesulitan ekonomi. Yang laris itu tahu sama tempe, yang daging-daging tidak ada yang beli. Nah, saudaraku, bagaimana? Ya. Ini COVID ini belum selesai, nanti diganti-ganti yang lain. Ya. Sepertinya kan tidak ada apa-apa, mulai adem ayem, tapi tanda kutip, ya, adem ayemnya itu dalam kondisi bahaya. Ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mau takut akan Allah, sebab dikatakan orang yang takut akan Tuhan, orang-orang itu orang yang kudus. Itu orang yang kudus, ya. Saudara bisa lihat di gambar itu, ya. Orang kudus itu di yang gambar sebelah kiri itu, ya, di ruang kudus. Ya, jadi pelajaran kemah tabernakel itu sudah bisa belajar orang kudus itu bukan di halaman, ya, tapi di ruang kudus, di tingkat yang kedua. Ya, kita harus terus tumbuh, ya, sampai di tingkat yang nomor 1, ya. Itu atas sendiri, ruang maha kudus. Itu orang kudus akan dibawa kepada kemuliaan. Haleluya.
Puji nama Tuhan ya. Jadi ini saudaraku ya. Kita masuk bagian pertama. Ini bagian pertama. Takut akan Tuhan itu kehendak Allah. Maunya Allah, bukan maunya pendeta, bukan maunya manusia. Itu maunya Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu pencipta langit bumi, laut isinya, pencipta nafas hidup saudara dan saya. Itu maunya Tuhan ya. Kita gandol Gusti ya. Itu kehendak Allah. Jangan gandol sama yang lain. Gandol orang kaya itu bisa jogrok ya. Pabrik-pabrik bisa bangkrut. Negara aja sekarang ada negara yang bangkrut. Apalagi gandol perusahaan ya. Kita gandol Gusti. Dia yang pencipta langit bumi dan isinya. Tidak pernah bangkrut. Amin. Tuhan kita tidak pernah bangkrut ya. Haleluya. Tuhan pelihara kita. Orang kudusnya itu pasti dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Mazmur 68 ayat yang ke-20 dikatakan ya, tiap hari kita dipelihara, ditanggung oleh Tuhan ya, luar biasa. Ada yang nanggung kehidupan saudara saya ini ya. Bukan manusia, Tuhan. Memang jalannya mungkin lewat manusia, tapi sumbernya itu Tuhan yang nanggung. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kehendak Allah ya. Apa yang dikehendaki bukan kehendak kita, kehendaknya Allah ya. Haleluya. Ini bercerita tentang umat Israel ya, yang keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau nurut ya. Waktu mereka dibawa ke gunung Allah ya, mereka mau menerima hukum-hukum Allah ya. Musa sebagai pimpinannya. Mereka sebelum Musa ini terima hukum Allah, waktu mereka di sekitar gunung bukit Allah ini, gunung Allah ini, ada suara yang kerasnya amit-amit ya. Mungkin saudara kalau di sini mendengar mau hujan, ada halilintar, ada kilat yang sangat keras, sangat keras. Kira-kira takut gak? Menakutkan ya. Apalagi kalau saudara berada di tempat yang tinggi seperti gunung-gunung atau bukit-bukit, mungkin di Trawas atau di di Tretes sana. Itu suaranya lebih dekat sebab kita posisinya di atas. Oh, menakutkan saudaraku. Nah, pada waktu itu orang Israel mendengar seperti itu, mereka takut. Ya. Mereka takut, bilang sama Musa, "Musa, lebih baik engkau sendiri yang mendengar perkataan-perkataan Tuhan, jangan kami yang mendengar." Ya. Suasana itu menakutkan. Ya. Nah, seruan umat Israel ini didengar oleh Tuhan. Ya. Mereka takut sama Tuhan. Ya. Dan Tuhan bilang, ini yang aku mau, ya, Ulangan 5 ayat 29 ini. Yang aku mau yaitu mereka itu takut akan Tuhan. Tapi saudaraku ya, takutnya itu bukan karena takut disamber bledek. Ya. Terus takut sama Tuhan. Ya. Itu takut cuma sementara. Kalau kita tempuh hari Indonesia mengalami tsunami, ya, wah semua orang takut. Waduh, ya, banyak yang mati, ribuan yang mati kalau tsunami. Ya, takut sama Tuhannya cuma beberapa bulan, mungkin beberapa tahun. Setelah itu lewat, ya sudah, hilang lagi. Tapi bukan itu yang dimaui oleh Tuhan. Kita takut akan Tuhan itu bukan karena ya takut disambar bledek atau kena tsunami atau kena apa, tidak. Tapi kita harus punya rasa takut akan Tuhan yang timbul dari hati kita. Ya. Haleluya. Memang saudaraku, takut akan Tuhan itu nomor satu karunia. Itu kasih karunia Tuhan. Itu pemberian Allah. Ya. Contohnya saudaraku, ya. Ini waktunya sangat singkat sekali saudaraku ya. Kalau kita belajar firman Allah ini tidak ada habisnya. Ya. Contohnya Yusuf sama keluarganya. Yusuf itu anak nomor 11. Ya. Semua kakak-kakaknya ini tidak takut sama Tuhan. Loh, kok kenapa? Apa sama bapaknya tidak pernah dididik semuanya? Cuma Yusuf toh yang dididik. Nyatanya Yusuf ini mulai kecil sudah takut sama Tuhan. Waktu dia mengembala bersama kakak-kakaknya, mengembalakan kambing domba,
si Yusuf ini melihat kakak-kakaknya ini genah kabeh, ya, nggak takut sama Tuhan, dilaporkan sama bapaknya, ya. Saudara kalau mau jelas nanti baca sendiri tentang Yusuf. Nah, jadi kita melihat dari seluruh anak-anaknya Yakub ini, saudaraku, cuma satu yang takut sama Tuhan. Sampai Yusuf itu ya dimasukkan sumur, dijual, ya, bajunya dirobek-robek. Waduh, ya. Waktu dia menceritakan mimpi-mimpinya tambah benci. Loh kok bisa? Kenapa? Dari 12 ya anak-anak Yakub ini cuma satu yang takut akan Tuhan. Ya. Itu nggak bisa terpikir, ya. Kadang-kadang kita mungkin punya anak 5. Wis papat iki mbuak karena situ, dok. Betul, dok? Padahal kira-kira sama dididik enggak? Sama-sama dididik. Ya. Bukan artinya kalau Tuhan itu kasih karunia berarti kita enggak perlu mendidik. Tetap perlu dididik. Ya. Itu urusan anak itu nanti dengan Tuhan. Ya. Jadi nomor 1, orang bisa takut akan Tuhan itu kasih karunia. Yang nomor 2, kita bisa belajar lewat firman Allah supaya timbul kasih takut akan Tuhan, ya, timbul rasa takut akan Tuhan. Itu baca firman, ya. Kuncinya apa? Baca firman. Saudara nanti baca Amsal Sulaiman pasal 1 mungkin kira-kira sampai pasal 9 begitu, ya, tentang hikmat Allah. Bagaimana kalau orang itu mencari Tuhan sungguh-sungguh, nanti ada bisa timbul rasa takut kepada Tuhan. Orang yang mencari sungguh-sungguh nanti dapat dia. Jadi kalau tadi Yusuf dapat kasih karunia lebih daripada saudara-saudaranya, ya, itu mungkin karena Yusuf waktu diceritai bapaknya, dia mendengar, dia nurut. Yang lain mungkin cuek bebek sambil mainan, mungkin zaman dulu main kelereng atau apa begitu, ya. Tapi Yusuf ini enggak. Yusuf ini mungkin seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ya. Yusuf ini duduk diam di bawah kaki bapaknya waktu bapaknya cerita tentang takut tentang Tuhan, dia nurut. Ya, sampai akhirnya kita lihat Yusuf dipakai diberkati luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Jadi ini kehendak Allah. Ya. Kita harus belajar. Ya, ya nanti saudara pulang Amsal Sulaiman pasal 1 dan seterusnya kira-kira sampai pasal 8-9 saudara baca. Ya. Sungguh-sungguh. Orang yang mencari seperti mencari perak, seperti mencari harta terpendam, dia nanti akan ketemu yang namanya rasa takut akan Tuhan. Amin. Jadi bukan terus ikut Tuhan nang gereja, pokoknya percaya nang gereja lah baptis, mesti kok takut akan Tuhan ini timbul sendiri. Tidak cukup sampai di situ. Perlu belajar, cari sungguh-sungguh. Artinya apa? Cari sampai ketemu apa Yesus itu betul-betul ada. Jangan saudara cuma dengar atau lewat baca firman Allah, oh aku percaya. Itu percaya yang terlalu ringan. Tuhan bilang cari sampai dapat. Artinya dapat ketemu Yesus sendiri. Sebab Yesus itu bisa ditemui. Ya. Mungkin tidak wujud seperti manusia atau mungkin kadang-kadang lewat malaikat, ya. Seperti beberapa waktu yang lalu saya ceritakan ada orang yang seringkali kadang-kadang rumahnya didatangi malaikat. Ya, di kamarnya, ya, seperti Cornelius, ya, ditemui malaikat, ya, seperti Zakaria waktu membakar ukupan ditemui malaikat, ya. Itu masih sampai zaman sekarang masih berlaku. Kalau saya sungguh-sungguh merindukan dia, ya, itu malaikat bisa datang, ya. Atau malaikat Roh Kudus bisa menjamah kita, ya, satu persatu. Haleluya. Itu kehendak Tuhan, haleluya. Itu kehendak Allah, ya. Jadi kita belajar, baca, merindukan seperti kita nyanyi seperti rusa yang haus rindu, ya. Namanya kadang-kadang orang itu kan kepingin lah apa, kadang-kadang bertanya-tanya, apa betul-betul Tuhan itu ada? Apalagi dalam kesulitan, kesukaran, masalah yang berat, ya. Sampai bertanya apakah Tuhan itu ada? Nah, kalau sudah cari sungguh-sungguh nanti ketemu. Ya. Cari sungguh-sungguh pasti ketemu. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab Allah itu baik. Jadi ini kehendak Allah, ya, bukan kehendak kita. Haleluya. Jadi apa-apa, ya, yang kita panjatkan kepada Tuhan, ya,
masalah apapun, persoalan apapun, kebutuhan apapun, ya, jangan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan, ya. Jangan kita cepat-cepat, ya. Tuhan tolong cepat, Tuhan tolong cepat. Manusia itu kepinginnya minta instan, minta hari ini ada, ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, betul, ya. Pengkhotbah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Jadi tunggu waktunya Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh itu bisa dipercepat, ya. Kalau kita mintanya ya sakarepmu Tuhan, ya itu mungkin bisa lama. Tapi kita kalau sungguh-sungguh, apalagi itu hal yang membutuhkan, bukan keinginan kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi kebutuhan pokok, ya. Itu nanti Tuhan akan turun tangan lebih cepat lagi. Haleluya. Seperti doa Bapa kami, Matius 6 ayat yang ke-10, ya, Bapa kami di sorga, dimuliakan namamu, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ojo karepku, jadilah kehendak. Haleluya. Sebab kalau kehendak kita yang jadi, itu nanti ada buntutnya elek, ekornya panjang, masalahnya timbul terus, ya. Tapi kalau kehendak Tuhan yang jadi, Tuhan membuat segala sesuatu tepat pada waktunya, itu akan berjalan dengan baik. Haleluya. Itu kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus waktu mau disalib di atas kayu salib, Matius 26:42. Doa Yesus bagaimana? Tuhan, aku tidak mau disalib. Lalukan ini semua. Cawan-cawan yang murka Allah ini lalukan. Tuhan tidak berkata begitu, ya. Tuhan bilang apa? Bapa, kalau cawan ini tidak bisa berlalu, jadilah jadilah. Jadi semua itu jadilah ya. Siapa di sini yang sakit, minta cepat-cepat sembuh, ya. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, bagaimana? Mundur, murtad, mursal, marah sama Tuhan, ya. Biar, ya. Kalau sakit itu saudara sudah berdoa, Tuhan belum tolong, ya terima aja. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri topang, menopang terus. Ya, seperti Rasul Paulus mengalami penderitaan di matanya, ya, matanya Rasul Paulus ini mungkin sakit atau bagaimana, ya. Itu juga Tuhan tidak sembuhkan, ya. Tuhan bilang, pas Paulus bilang ada duri-duri dalam tubuhku, ya. Aku minta kepada Tuhan 2-3 kali supaya duri ini dicabut, tapi sama Tuhan tidak dicabut. Itu buat pengolahan, supaya kalau duri itu bergerak, aduh, dia ingat, ya. Mungkin dia jadi sombong waktu itu. Mungkin dia merasa orang yang besar, diingatkan dengan duri itu, dijojo, ya, dijorjek, aduh, iya Tuhan, hati aku kok sombong, ya. Itu mengingatkan kekurangan kelemahan kita, supaya tetap rendah hati, ya. Jadi duri-duri, sakit penyakit, masalah mungkin sampai sekarang belum selesai, itu ada maksud Tuhan, ya. Ada pengolahan di balik itu semua, ya. Selain itu mungkin kesalahan kita, kalau kita sudah hidup benar, itu pengolahan, ya. Situ ambil situ, iki amit-amit Tuhan, ya. Gak dicabut-cabut, gak selesai-selesai, kenapa Tuhan? Ya, kita perlu perbaiki terus, diingatkan terus. Haleluya. Itu kehendak Tuhan, ya. Dan kemudian Matius 28 ayat 22, Matius 28 ayat 22, ayat 20, Matius 28 ayat 20 itu juga kehendak Tuhan, ya. Apa kehendak Tuhan, ya? Kita menjadikan sekalian bangsa itu muridnya, ya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, ya. Ini Tuhan mengajarkan saudara dan saya melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan. Kita ajarkan kepada orang lain, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, ya. Itu tugas kita, itu kehendak Allah, ya. Jadi yang masuk surga nanti jangan cuma saudara tok, ya. Suami bagaimana, ya. Istri bagaimana, anak-anak bagaimana, mantu bagaimana, besan bagaimana, cucu bagaimana. Itu tugas kita mengajar, kita sebagai imam-imam, ya. Kita ini bangsa yang dipilih, umat yang kudus, imamat yang rajani, ya. Tugas kita itu melakukan kehendak Allah, ya.
Selain kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan juga apa? Untuk keselamatan keluarga kita. Ya. Kisah Rasul 16 ayat 32 itu kepala penjara yang bertobat, ya. Paulus bilang apa? Di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan, engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Bukan berarti kalau satu percaya, semua keluarga otomatis ikut percaya dan selamat. Tidak, itu perlu diajarkan, ya. Itu siapa ini? Cornelius, ya. Dia kumpulkan keluarganya. Waktu Petrus datang, mereka semua mendengar firman Allah. Ya. Kemudian seluruh keluarga Cornelius ini dibaptis. Seisi keluarga selamat. Jadi kalau saudara zaman dulu ya, kita mungkin sering ada beston keluarga, ucapan syukur pernikahan, ucapan syukur ulang tahun, ya kita undang keluarga. Nah itu gunanya apa? Salah satu gunanya untuk apa? Panggil hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Bukan untuk makan minum, itu bukan nomor satu. Kumpulkan keluarga besar yang belum percaya supaya percaya, yang belum bertobat supaya bertobat. Itu maksudnya seperti itu. Haleluya. Supaya mereka mendengar keluarga besar kita dan diselamatkan. Mereka percaya, mereka diselamatkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi itu kehendak Allah, ya. Masih banyak lagi kehendak Tuhan. Yang melakukan kehendak Tuhan itu nomor satu. Orang yang takut akan Tuhan itu melakukan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23, firman Allah berkata, bukan orang yang menyebut aku Tuhan, 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 sedikit Tuhan, sedikit-sedikit ya Tuhan, sedikit-sedikit ya Allah. Bukan itu yang masuk surga, ya. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi nyebut-nyebut nama Tuhan itu tidak ada gunanya kalau kita tidak melakukan firman Allah, ya. Kita bersaksi apapun, kita menyembuhkan orang, dipakai Tuhan luar biasa pun, menyampaikan firman, menjadi saksi dan macam-macam. Itu kalau kita tidak takut sama Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, nanti ditolak. Sorry, aku gak kenal awakmu. Jadi mungkin ada penggede datang, ya, mungkin kita sering ketemu, ya. Mungkin lewat SMS atau lewat apa, YouTube, lewat apa, ya. Mungkin saat orang itu betul-betul datang, ya, kita ngomong-ngomong, kita merasa kenal, tapi orang itu bilang, sorry, aku gak kenal kamu. Orang Jawa bilang apa? Kelincutan, ya, malu, ya. Nah, firman Allah juga demikian, ya. Matius 7 21 sampai 23 itu berbicara kepada orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu yang melakukan kehendak Allah, kemudian apa? Yang kedua, berpegang pada perintahnya. Ya, berpegang pada perintahnya. Haleluya. Jadi apa perkataan Tuhan, ya? Ini firman Allah ini, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Ini perintah Allah, ya, harus kita lakukan, ya. Haleluya. Seringkali Bu Henry mengatakan ada berapa? 31.850 ayat, ya, 1169 pasal, ya, 66 kitab, ya. Ini semuanya, ya. Ini ada banyak perintah-perintahnya, ya. Perintahnya banyak, ya. Itu kita lakukan. Salah satunya tadi saya sudah katakan, yang paling akhir dari segala kata-kata yaitu takutlah akan Tuhan. Kuncinya cuma di situ, sudah. Haleluya. Sebab satu saat kita akan dibawa ke pengadilan lewat tingkah laku, perkataan, perbuatan kita. Haleluya. Jadi saudaraku, takut akan Tuhan itu bukan seperti tadi yang saya katakan, seperti orang Israel begitu dengar bledek, halilintar, kilat, sabung menyabung, suaranya yang mengerikan, baru takut. Nah kalau itunya sudah selesai, hujannya berhenti, ya jadi berani lagi, tidak takut lagi, ya toh. Jadi bukan itu. Ya, takut akan Tuhan itu, ya, kita menghormati firman Allah. Itu takut sama Tuhan. Nurut firman, ya, melakukan firman, mendengar dan nurut, itu namanya takut sama Tuhan. Ya. Musa aja itu, kita kalau belajar melihat tentang Musa itu kurang apa, ya. Dikatakan Musa itu bisa omong-omong sama Allah, ya.
Oh, luar biasa, ya. Dekatnya dengan Allah, Musa itu. Ya. Tapi waktu Musa diberitahu tentang itu air di Meriba, Tuhan bilang sama Musa, Musa, berkatalah pada gunung ini supaya mengeluarkan air. Mungkin ngomongnya, gunung, keluarlah air. Ya. Tapi Musa keliru, ya. Saking pegelnya sama umat Israel pada waktu itu, ya. Emosi sama umat Israel yang seringkali berontak, dipimpin nggak mau, dibimbing nggak mau, dinasehati nggak mau, ya. Sehingga Musa waktu disuruh mengatakan tentang air keluar dari gunung, dia bawa tongkatnya pada waktu itu, ya, dia pukul, ya. Bedanya sedikit apa banyak? Ngomong sama mukul kan cuma sedikit, tapi akibatnya dahsyat. Musa tidak boleh masuk Kanaan. Loh, keliru disuruh ngomong, disuruh bicara, dipukul aja tidak bisa masuk Kanaan. Tapi Tuhan bilang, Musa, kamu tidak menghormati kekudusanku, ya. Jadi firman Allah itu kudus. Kata-kata Tuhan itu satu kecap, satu kata aja, itu sebetulnya kudus. Kalau saudara saya renungkan, seringkali kita ini tidak menghormati firman Allah. Apa jadinya? Ya itu tadi, banyak kesulitan, kesukaran, masalah, ya, sakit penyakit, hidup tidak damai, tidak sejahtera, takut, khawatir. Karena apa? Itu tadi, ya, tidak takut akan firman Allah. Firman Allah itu, perkataan Allah itu kudus, ya. Haleluya. Jadi waktu Musa diberitahu perkataan itu tidak dituruti dengan tepat, Tuhan bilang, kamu melanggar kekudusanku. Musa pada waktu itu masa ngerti, salah ngomong, ya, disuruh ngomong mukul, mungkin disuruh mukul ngomong, ya. Pada waktu itu Musa ya tidak mengerti kalau sedahsyatnya seperti itu perkataannya Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, mari saudara saya yang sudah belajar firman Allah pada pagi hari ini, ya, kita mau lebih hati-hati lagi, ya, untuk memperkatakan apa yang Tuhan mau, ya. Kalau Tuhan perintahkan kita, ya, pukul, ya, dia dipukul. Kasihani, ya dikasihani. Itu memang firman Allah ini kadang-kadang ajarannya keras, ajarannya juga tidak masuk di pikiran, ya. Ada satu cerita, seorang nabi, ya, bilang sama temennya, ya, nabi ini disuruh Tuhan, temennya ini suruh mukul dia, aku pukulan, ya. Pada konco nih, mosok diem-diem suruh mukul, dipukul. Bagaimana saudara kalau ada temannya saudara bilang, aku gebun motoku, saudara pukul? Ya ndak toh. Lah pokoknya kurang gawe lah, ya. Tapi setelah orang ini tadi disuruh mukul, ndak mukul, selaku, ya. Si nabi ini bilang, kamu tak suruh mukul, aku ndak mukul. Kamu nanti sebentar lagi diterkam harimau kamu. Sungguh, selaku, ya. Orang ini pergi, diterkam harimau mati. Kemudian dia bilang satu lagi sama temannya, ayo pukulin aku. Nggak tahu orang ini bagaimana, mungkin waktu itu dia juga ada di situ, ya. Melihat orang itu disuruh mukul, nggak dipukul terus mati. Dia disuruh mukul, dipukul sama dia. Nah di situ kemudian firman Allah mengatakan, karena orang itu nggak nurut apa yang dikatakan Tuhan tadi, disuruh mukul, nggak mukul. Pakai logikanya kasihan, nggak ada salahnya kok dipukul, mati dia. Yang satu ini karena mendengar suara Tuhan, ayo pukulin aku, dipukul. Ya enggak jadi apa, maksudnya dia enggak tanggung resiko apa-apa. Dijalankan firman Allah ini tadi, disuruh mukul. Ya. Jadi Tuhan itu seringkali tidak memberi kita pengertian yang begitu dalam, ya, sehingga kurang mengerti, ya. Kadang-kadang kita juga diberi pengertian, ya. Orang ini ya ojo dikasihani, ini perlu ditempelak ini perlu dididik, ini perlu diajar. Kadang-kadang kita diam aja, ojo nanti ngamuk. Lah kita salah sama Tuhan. Betul enggak? Ya. Seperti Imam Eli, anaknya enggak karu-karuan, gitu.
Marahnya cuma ngomong ojo ngono, ojo ngono. Nggak dipukul. Marah Tuhan sama Imam Eli. Satu saat Imam Eli mati, kedua anaknya mati, ya. Mantunya waktu itu melahirkan juga mati, ya. Mati kabeh. Ya, jadi kita, saudara saya sebagai imam-imam Tuhan, itu kita lebih dekat kepada Tuhan supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, ya. Jangan semua disayang terus, ya. Diampuni terus, ya. Memang kalau disuruh ngampuni kita mengampuni, tapi disuruh setuju sama dosanya kita tidak mau. Harus ditunjukkan salahnya, harus ditunjukkan dosanya. Haleluya. Jadi kita ibadah ini juga demikian, ya. Kita diberitahu kesalahan kita, kekurangan kita, apa yang belum kita lakukan, ya, untuk melakukan seluruh kehendak Allah, ya. Kita mau belajar melakukan, haleluya, supaya saat nanti, ya, kita ini bukan orang yang dimurkai terus, ya. Yohanes 3 ayat 36 dikatakan, orang yang percaya kepada Tuhan akan selamat, tapi orang yang tidak taat dimurkai. Bagaimana kehidupan kita? Urip gak enak terus dari dulu sampai sekarang, mau mati tetap gak enak, dimurkai. Karena apa? Nggak nurut, ya. Nah itu kita sebagai hamba Tuhan berbicara kepada jemaat, juga kepada diri saya sendiri. Kalau kita nggak nurut, dimurkai Tuhan, ya. Ada aja gangguan, nggak selesai-selesai, muter terus, saudaraku, ya. Kalau orang diantem masalah terus, bisa knock out, nggak kuat. Ada orang banyak putus asa, bunuh diri, nggak kuat. Penderitanya terus nggak pernah berhenti, ya. Itu bukan karena salahnya Tuhan, salahnya sendiri, nggak mau bertobat, nggak mau sungguh-sungguh, ya. Jadi mari, ya, kita mau perbaiki seluruh kehidupan kita dengan takut akan Tuhan, sebab itu yang hidup yang paling bahagia. Takut akan Tuhan itu hidup yang paling bahagia, ya. Terus yang ketiga, Pengkhotbah 8 ayat 12. Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-12. Walaupun orang yang berdosa, ya, orang dosa, orang berbuat jahat 100 kali hidup lebih lama, ya. Orang berbuat jahat, berbuat dosa, umurnya panjang, gak mati-mati, ya. Tuhan bilang apa? Orang yang takut akan Allah beroleh kebahagiaan. Apa artinya umur panjang tapi uripe gak enak, gak bahagia, sengsara tok? Dikasih umur panjang sama sengsara, siapa yang mau angkat tangan? Umur panjang tapi Tuhan akan kasih umur panjang kepada orang yang takut akan Tuhan, bukan dengan sengsara, dengan sukacita, damai sejahtera, dicukupi, ya. Amin. Jadi umur panjang itu dua macam, saudaraku. Jangan bangga-bangga, wah aku dikasih umur panjang loh, ya. Umur panjang kalau hidupnya tidak cocok firman, itu uripe soro pasti gak enak. Tapi orang yang takut akan Tuhan dikasih umur panjang, ditambahi kesehatan, ketentreman, keayeman, melihat anak mantu cucu semua baik-baik. Apa artinya umur panjang? Melihat keturunannya gak karu-karuan. Nah, ini saudara, mau? Nanti ditunjuk sama orang, iku salahne cucu-cucu cicit iki gara-gara baik loh, baik kena. Betul enggak? Betul enggak? Orang tuanya tuh dilihat, orang tua ke atasnya lagi dilihat, ya. Yang ke atas lagi dilihat. Nah, itu berlaku bagi orang yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga ada timbul perkataan kacang ndak ninggal lanjarane. Itu berlaku bagi orang yang tidak takut akan Tuhan. Nurun terus. Tapi seberapa banyak orang yang percaya sama Tuhan, takut akan Tuhan, nurut firman Allah, itu kutuk orang tua, kakek moyang, nenek moyang itu diputus. Amin. Diputus. Haleluya, ya. Seberapa banyak kita renungkan, iya, wong tuaku dulu, kakek nenekku dulu tidak percaya Tuhan, ya. Tidak takut sama Tuhan, ya.
Sekarang aku ikut Tuhan, aku tak takut sama Tuhan. Amin. Aku tak sungguh-sungguh sama Tuhan. Sehingga kutuk orang tua, kutuk nenek moyang itu terputus sampai di situ saja. Dan kita mulai diberkati Tuhan. Ya, haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi berkat itu nanti akan sampai ke anak cucu ya. Sebab apa dikatakan orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Ayat 13. Tetapi orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Orang fasik ini orang tidak mau bertobat ya. Orang tidak takut sama Tuhan itu orang fasik. Yang percaya tapi tidak takut sama Tuhan itu podo wae, namanya orang fasik. Orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah ya. Jadi hidupnya tidak enak, umurnya pendek bisa dipotong ya. Jadi umur itu saudaraku Tuhan bisa perpanjang, ditibui ada ya. Hizkia itu mau mati, dia menangis sama Tuhan, ditambahi umurnya 15 tahun ya. Ada di Alkitab juga diceritakan tentang orang muda yang tidak nurut firman Allah, umurnya dikurangi. Yang mestinya umur 50 dipotong 30 mati. Karena tidak takut sama Tuhan. Jadi umur itu bisa diperpanjang, bisa diperpendek. Bisa selesai tepat pada waktunya. Jatahnya kita umur berapa? Itu pas nanti. Ya, haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari biarlah berkat itu sampai anak cucu. Itu dimulainya dari mana? Dari saudara saya. Hosea 4 ayat yang ke-6 ya, di situ dikatakan kalau kamu menolak menjadi imamku ya. Jadi orang percaya yang sungguh-sungguh itu akan diangkat Tuhan jadi imam-imamnya, imam dalam keluarga. Kalau orang tidak mau sungguh-sungguh ya, nanti anak cucunya akan ditinggalkan. Ya. Kenapa kalau kita melihat iku anak wong iku yo cucu aduh gak karuan kabeh. Dari orang tuanya. Selain dari anak itu sendiri juga dari orang tuanya. Jadi orang tua, anak, mantu, cucu itu semua kita diajar oleh Tuhan untuk takut sama Tuhan supaya jadi enaknya. Oh, melihat anak cucu, mantu pinter-pinter, manis-manis ya, nggak bikin masalah, oh seneng. Jadi kakek nenek itu seneng ya. Haleluya. Tapi kalau melihat anak cucu ya cicitnya, aduh kok gini ya modelnya ya, susah jadi orang tua ya. Jadi mati nanti tidak mati dengan damai, tidak rest in peace ya, tapi istirahat dengan gak enak begitu saudaraku ya. Haleluya. Tapi orang yang takut akan Tuhan saat dia pulang ke surga, dia akan mati dengan tenang, bahagia. Anak, mantu, cucuku semuanya baik-baik. Semua takut akan Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Nggak ketakutan, khawatir kayak opo nanti anakku. Ya. Banyak orang tua, orang yang sudah tua mau meninggal, ya kepikiran anakku sing situ lu durung rabi, ya itu kepikiran. Anak situ ini durung dadi sekolah di gak karu-karuan dok, mau mati gak bisa mati. Ya, nggak bisa rest in peace. Tapi kalau semuanya takut akan Tuhan, baik itu belum dapat kerjaan, baik itu belum dapat jodoh ya, belum berumah tangga, ya, orang tuanya akan pulang dengan tenang. Aku percaya anak kamu mungkin sekarang belum, nanti kalau papa mama meninggal kamu akan diberkati Tuhan. Karena apa? Ya, didikannya dan anak itu juga takut sama Tuhan. Jadi nomor satu itu bukan anaknya jadi kalau semua sudah kawin. Oh belum tentu sudah, ya toh. Wes pentas kabeh puji Tuhan. Oh itu bukan ukuran, bukan jaminan. Walaupun belum menikah, ya belum dapat pekerjaan, tapi asal dia takut sama Tuhan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu nomor satu kuncinya, takut akan Tuhan. Berkatnya sampai ke anak cucu. Mazmur 112 sudah baca di rumah ayat 1 sampai 9, yaitu berkat anak cucu ya. Haleluya. Sampai cucunya diberkati oleh Tuhan. Itu jadi orang yang yang betul-betul dipelihara oleh Tuhan ya. Haleluya, diberkati oleh Tuhan.
Mazmur 112 ayat yang kedua di situ dikatakan tentang berkat Tuhan ya kepada anak cucu kita. Haleluya. Kemudian yang terakhir ya, yang berkat kewajiban setiap orang yang kelima ya. Ini satu kunci ya. Artinya wajib itu apa? Wajib itu harus, tidak bisa ditolak. Enak nggak enak diterima ya. Berat atau ringan, aduh cek berat ikut Tuhan ini, aduh gak kuat aku, harus diterima ya. Kita dalam satu keluarga itu ada pengolahan ya. Suami ngolah istri, istri mengolah suami ya. Orang tua mengolah anak, anak diolah oleh orang tua ya. Kadang-kadang kita tinggal di mana diolah oleh tetangga ya. Itu semua pengolahan di sekitar kita ya. Haleluya. Jadi kita bersyukur kalau ya sementara ini kita diolah dengan hal-hal yang kurang menyenangkan, kurang mengenakan ya. Kita tetap percaya kepada Tuhan ya, kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap takut sama Tuhan ya. Haleluya. Yusuf pada waktu itu ya, itu juga satu pengolahan. Kenapa dia sendiri yang punya rasa takut akan Allah ya. Tidak cukup sampai di situ. Yusuf ini diolah sampai mimpinya menjadi kenyataan, itu diolah. Nggak ada gawe ini, dimasukkan sumur, dijual, masuk penjara ya. Sengsaranya kayak apa Yusuf ini? Haleluya. Tapi dia tetap takut akan Tuhan ya. Yusuf ini tetap takut akan Tuhan. Bahkan sudah jadi orang besar ya. Keluarganya datang ya. Kalau kita melihat di situ, waktu Yusuf mau bertindak apa saja dia bisa. Dia orang penguasa nomor 1 di sana. Tapi ada ayat mengatakan di situ ya, waktu Yusuf menghadap saudara-saudaranya, berkata-kata dengan saudara-saudaranya, dia katakan, aku takut akan Allah. Itu perkataan Yusuf. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi selaku ini kewajiban setiap orang ya. Jadi kita bukan hanya minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku takut akan Tuhan, tapi gak tahu mau coba firman, gak bisa ya. Tuhan aku kepengen takut sama Tuhan ya. Roh Kudus tolong, tapi kita tidak mau sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak bisa ya. Kuncinya baca firman, cari Tuhan sampai ketemu ya. Ketemu Tuhan nanti ya, sepertinya kita itu dikasih yang baru, rohnya baru, hatinya baru ya. Ya memang kadang-kadang tidak langsung semua baru saudaraku ya. Ada hal-hal baru yang keluar, mulai jadi orang baik, suka ngampuni, suka memberi ya. Jadi satu-satu nanti keluar ya. Buah roh itu ada 9 ya. Tidak sekaligus muncul bluk 9, tidak, satu ya. Ada kadang-kadang yang langsung diberi 3, diberi 5, itu nanti terserah Tuhan ya. Haleluya. Jadi Pengkhotbah 12 ayat 13 itu dikatakan, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Itu kewajiban ya, tidak bisa ditolak. Haleluya. Saudara bisa menolak perintah kewajiban manusia ya, itu pun ada sanksinya ya, ada hukumnya, apalagi kepada Tuhan ya. Sebab itu kita minta belas kasihan kemurahan Tuhan, dan kita juga mau menyiapkan hati kita untuk cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Firman Allah sampai di sini ya, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Ini adalah satu sumber berkat dari Tuhan yang luar biasa. Kalau kami semua memiliki rasa takut akan Tuhan, menghormati firman Allah, menghormati kekudusannya, perintah, hukum, peraturan, ketetapan Tuhan, kami jalani satu persatu dengan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh semakin takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan melakukan seluruh kehendak Allah.
Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, sementara kami pulang kembali dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan. Haleluya, banyak masalah persoalan kami hadapi, tapi biarlah Roh Kudus mengingatkan kami terus untuk takut sama Tuhan, untuk terus berbuat benar, jujur, tulus, murni hatinya. Haleluya, melakukan segala pekerjaan dengan senang hati, dengan sukacita. Haleluya, dengan rasa takut sama Tuhan, bukan takut pada manusia. Sehingga Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan beri kami kekuatan untuk melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua, menopang kami, menjagai, melindungi kami, memberkati kami. Haleluya, dalam setiap langkah hidup kami, mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan dengan rasa takut akan Tuhan, dengan rasa syukur kepada Tuhan, kami percaya Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.